Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, maka ini orang nanti Bapak Ibu sekalian akan jadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, sebelum kita lanjutkan video ini, maka like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan video kita yang baru. Oh ya guys, like dan komen tuh gratis guys. Makhluk nggak bisa buat apa-apa. Makhluk ini lemah, makhluk ini hina, makhluk ini papa, makhluk ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya tanpa izinnya Allah Subhanahu wa taala. Beginilah hadirin yang dimuliakan Allah taala. Maka orang yang ada agama dalam kehidupannya, keyakinannya pasti betul kepada Allah taala. Yakin bahwasanya Allah taala yang menciptakan, Allah taala yang melihara, Allah taala yang kasihkan rezeki, Allah taala yang datangkan kebahagiaan. Selain daripada Allah enggak menjanjikan kebahagiaan. Tak ada janji Allah kebahagiaan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala janjikan kebahagiaan dengan agama yang sempurna dalam kehidupan manusia. Walaupun dia di dunia ini enggak punya apa-apa, tapi kalau dia punya Allah, maka dia orang yang paling bahagia. Isa alaihissalam satu orang nabi yang nggak punya apa-apa. Pajero nggak punya, mobil mewah nggak punya, rumah besar nggak punya, ladang lebar nggak punya, ayam kampung nggak punya, apalagi ayam kota nggak punya. Tapi Nabi Isa alaihissalam orang yang taat kepada Allah. Ketika ditanya, wahai Isa, siapa orang yang paling bahagia dalam kehidupan ini? Maka dengan lantang Isa alaihissalam katakan, akulah orang yang paling bahagia. Masya Allah. Aku orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena ada agama. Karena ada agama, hadirin sekalian. Begitulah hadirin yang mulia. Begitu juga sebagaimana dahulu Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ketika jayanya Islam, maka Bilal bin Rabah ini satu orang gubernur, presiden. Kok macam kita sekarang Jokowi, duduk di Damsyik, memimpin satu negara, gubernur namanya di zaman sahabat. Maka hadirin sekalian, ketika dia duduk di bangku gubernur, maka ditanya dengan sahabat yang lainnya, wahai Bilal, apakah duduknya kamu di kursi kepemerintahan ini, jadi satu orang gubernur ini, kau rasakan kebahagiaan dalam hidupmu? Maka Bilal katakan, yang aku rasakan bahagia dalam hidup ini, nikmat dalam hidup ini, ketika aku dulu dicambuk, ditindih batu, dijemur di padang pasir, dan keluar dari lisanku ahad, 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 ahad. Disitulah aku rasakan nikmat dalam hidup ini. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika dia ada agama dan buat usaha agama, disitulah dia akan rasakan nikmat dalam kehidupan ini. Nikmat dalam hidup ini. Dalam mana? Dalam memperjuangkan agama. Jadi kalau orang hidup umur hidupnya nggak pernah memperjuangkan agama, ya hidupnya nggak pernah nikmat. Walaupun namanya sih nikmat, ada namanya nikmat, nggak pernah nikmat hidupnya. Kenapa hadirin sekalian? Karena nggak mau memperjuangkan agama. Maka nabi-nabi lah hadirin sekalian, para sahabat nabi lah hadirin sekalian, orang yang agama itu wujud dalam kehidupan mereka, iman mereka betul, tawajunya kepada Allah, mintanya sama Allah, ngadunya sama Allah. Jangankan ontanya mati, anaknya mati, dia ngadu sama Allah. Satu orang sahabiah baru masuk Islam, gak lama dia masuk Islam, anaknya pun mati. Maka dia sholat 2 rakaat, diadukan sama Allah, ya Allah, anakku mati ya Allah. Kalau tak kau hidupkan ini anak ya Allah, maka ini akan jadi fitnah ya Allah. Apa nanti kata orang Yahudi? Mati dia kan? Ngadu dulu sama Allah. Ngadu sama Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka satu orang sahabat ini sholat 2 rakaat, anak yang tadi mati pun hidup lagi, hadirin yang mulia. Hidup lagi, Masya Allah. Jadi orang-orang dahulu Bapak Ibu sekalian, udah perkara yang biasa. Ontanya mati dalam perjalanan, ngadu sama Allah dengan sholat 2 rakaat, maka onta yang mati hidup lagi, ya kan? Gak ada makanan, sholat dulu 2 rakaat, ngadu sama Allah, maka makanan pun datang daripada surganya Allah Ta'ala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
garamnya habis, sholat dulu 2 rakaat, maka datang garam 1 truk. Ini hadirin yang mulia. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Orang beriman ini belajar mentawajukan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati orang beriman ini hanya ada Allah. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman ini Bapak Ibu sekalian bersangatan cintanya hanya kepada Allah. Wah. Kalau bininya nomor sekiannya itu dalam hatinya. Kau dek dalam hati abang nomor sekian dek. Karena abang orang yang beriman. Masya Allah. Dalam hati abang hanya ada Allah. Dalam hati abang hanya ada cinta kepada Rasulullah. Dalam hati abang ada amal-amal agama. Kau nomor sekian tadi. Masya Allah. Gitu juga satu orang istri dia akan katakan, abang pun dalam hatiku nomor sekian juga Pak. Masya Allah. Karena cinta aku cuma sama Allah Subhanahu. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Masya Allah. Bersangatan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah aja cintanya orang beriman ini hadirin sekalian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, maka ini orang nanti Bapak Ibu sekalian akan jadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat inilah nanti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat inilah Bapak Ibu sekalian, ini orang akan dikeluarkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti hadirin yang mulia, orang yang kembali kepada Allah dia bawa kalimat la ilaha illallah. Pernah dia ucapkan di dunia ini, walaupun di dunia tak pernah beramal. Sholat enggak, ngaji Quran enggak, zikir enggak, ke masjid enggak, suruh belajar enggak mau, suruh keluar malas. Maka hadirin yang mulia mati. Wah, singkat kisah dia pun mati. Maka diponis jadi ahli neraka. Wah, masuk neraka lah pula. Sampai GSSSSS. Gosong sak silit-silit, gosong semuanya. Maka hadirin sekalian, asbab kalimat la ilaha illallah dia pernah ucapkan di dunia, maka ini orang nanti akan dikeluarkan daripada kerak-kerak neraka, dimasukkan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti inilah Bapak Ibu sekalian, nanti Allah Ta'ala akan berikan surga yang luasnya 10 kali besar dunia ini hadirin yang mulia. Allah 10 kali besar dunia ini. Beginilah hadirin yang mulia-mulianya kalimat la ilaha illallah ini hadirin sekalian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman yang betul adalah iman yang mencontoh amal bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka la ilaha illallah itu pasangannya, rangkaiannya adalah Muhammad Rasulullah. Di mana ada bertuliskan Allah, maka di sebelahnya akan bertuliskan Muhammad. Nama yang bersandingan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin sekalian, maka ketika dahulu Adam alaihissalam dicampakkan daripada surga menjadi orang di dunia ini, maka selama 40 tahun doanya Nabi Adam gak diijabah oleh Allah Ta'ala. Doanya gak dikabulkan. Diopeni pun enggak. 40 tahun nangis saja, malu, gak berani ngadakan kepalanya ke langit. Tapi ketika Nabi Adam katakan, ya Allah, dengan keberkahan nama Muhammad, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Maka hadirin sekalian, maka langsung sinkron, connect daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tanya, wahai Adam, dari mana kau tahu nama itu? Maka Adam alaihissalam katakan, ya Allah, ketika aku dulu di arasmu ya Allah, tertulis ya Allah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan aku yakin ya Allah, tidak ada orang yang semulia daripada orang ini ya Allah. Maka kata Allah, wahai Adam, kalau enggak karena dia, enggak aku ciptakan kau. Enggak karena Muhammad tuh, enggak aku ciptakan kau. Karena Nur Muhammad lah maka aku ciptakan kau wahai Adam. Dan wahai Adam, ia adalah cucu daripada keturunanmu, anak daripada keturunanmu. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, begitulah mulianya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi.
Namun hadirin sekalian, semakin sayangnya Allah, cintanya Allah kepada kekasihnya, maka habis kekasihnya, kehidupannya, mujahadahnya untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Nabi, seandainya penderitaan seluruh Nabi dikumpulkan dibandingkan dengan apa yang hari ini aku derita, maka penderitaan apa yang aku rasakan lebih berat lagi daripada apa yang diderita para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menandakan apa hadirin sekalian? Semakin sayangnya Allah Ta'ala kepada satu orang hambanya, maka hambanya akan dicapek-capekkan untuk Allah. Belum datang lah nanti kalau udah siap baru. Hambanya akan makin mati-matian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, panas-panasan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakinkan bahwasanya tidak ada contoh yang lebih baik dalam hati kita selain daripada mencontoh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kemuliaan yang lebih baik daripada kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada contoh yang lebih baik selain daripada contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menandakan Bapak Ibu sekalian, siapa yang hidupnya mencontoh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan selamat dunia, selamat nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi SAW katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, ma'iya fil jannah, bersamaku nanti di surganya Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, maka satu sunnah ini lebih baik lagi daripada dunia beserta isinya. Nggak ada sunnah Nabi yang kecil. Semua sunnah Nabi itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sunnah Nabi itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jangankan fikirnya Nabi, jangankan kerjanya Nabi, jangankan janggutnya Nabi, terompanya Nabi pun kata Allah, wahai Muhammad, jangan kau buka sendalmu itu, terompamu itu, ketika di arsy-Nya Allah Ta'ala. Karena terompamu wahai Muhammad lebih mulia lagi daripada arasku, kata Allah. Oh, itu sendalnya Nabi. Sendal ini sifatnya kaperlek, kapan perlu pakai. Kaperlek, tapi itu lebih mulia daripada arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masih sendal Nabi. Macam mana dengan janggutnya Nabi? Masya Allah. Macam mana dengan sorbannya Nabi? Macam mana dengan pikirnya Nabi, kerjanya Nabi? Masya Allah. Pengorbanannya Nabi. Ya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti tanamkan kecintaan kita kepada Nabi SAW dalam kehidupan kita. Fikir Nabi menjadi fikir kita, risaunya Nabi menjadi risaunya kita, amalnya Nabi menjadi amalnya kita, pengorbanannya Nabi menjadi pengorbanannya kita. Maka nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan kita bersama Nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka satu orang sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat ya Rasulullah? Sahabat nanya, kapan terjadi kiamat? Maka Rasul tanya, apa rupa yang kau udah persiapkan menghadapi hari kiamat nih? Maka kata sahabat, ya Rasulullah, aku tak banyak persiapan dengan sholat, zikir, baca Quran sikitnya. Sholat malas, nggak cepat aja. Ayat pun kulhu aja, pendek-pendek aja. Zikir malas, zikir pagi petang payah. Jangankan lagi di makam, keluar gini pun tak zikir pagi petang orangnya. Tak zikir, baca Quran tak sompan. Dan 3 hari takut tengok orang dibaca Quran di masjid itu. Gawat. Ini hadirin yang mulia, baca Quran malas, zikir malas. Tapi aku ya Rasulullah, kata sahabat, aku mencintaimu ya Rasulullah. Masya Allah, aku mencintaimu. Maka kata Nabi, kau akan bersama dengan apa yang kau cintai, kata Nabi SAW. Wah, tapi cintanya sama Nabi betul lah pula, bukan cinta monyet. Cintanya macam monyet. Apa cinta kelapa? Awak cinta dia tak apa-apa. Betul cintanya sama Nabi SAW, betul cintanya. Sehingga ditamsilkan hadirin sekalian, seandainya ada satu kendaraan, apa kita bilang, saldo macam apa itu, beca atau naik beca, mendaki jalan ini, mendaki gini,
Di beca itu, di sewa itu, di penumpang tuh ada nabi, ada sahabat, ada tabiin, mungkin ada kita di situ. Maka hadirin sekalian, di pertengahan perjalanan ini rupanya kendaraan ini nggak sanggup naik ke atas, sehingga kendaraan ini mundur ke belakang. Belakang ini sementara jurang hadirin sekalian. Maka panik pak sewa yang ada di kendaraan tadi. Di situ ada nabi, ada sahabat, ada tabiin, ada kita mungkin juga di situ. Maka hadirin sekalian, kalaulah kita selaku orang yang berada di situ, cuman lagi mungkin kita sibuk cari kayu, cari batu untuk mengganjal daripada ban kendaraan tadi supaya jangan sampai jatuh ke jurang, karena di situ ada nabi. Sibuk masih mencari lagi mana kayu, mana batu, mana kayu, mana batu. Tapi kalau sahabat hadirin sekalian, ulama katakan orang tuh tak sibuk cari kayu, orang tuh tak sibuk cari batu, kepala orang tuh lah diganjalkan ke ban itu hadirin sekalian, supaya Nabi SAW selamat hadirin yang mulia. Nggak pikir panjang lagi, mana batu, mana kayu, mana batu. Kepalanya diganjalkan ke ban itu untuk membuktikan cintanya kepada Nabi SAW hadirin yang mulia. Kalau untuk Nabi, wahai Muhammad, kata Umar, aku mencintaimu wahai Rasulullah melebihi cintaku kepada diriku sendiri, kata Umar. Melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Pernah gak kita katakan dalam diri kita, ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi aku mencintaiku diriku sendiri ya Rasulullah. Wah. Kalau belum seperti itu, belum betul iman awak. Masih bermasalah iman awak. Kalau kita mencintai lain daripada kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa bukti cinta kita kepada Nabi? Maka hadirin yang mulia, sahabat telah habiskan semua hartanya. Sahabiah telah habiskan semua hartanya, telah gunakan semua waktunya, korbankan nyawanya, terputus tangan daripada badannya, kaki daripada badannya, hidung daripada badannya, kuping daripada badannya, anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Untuk apa? Bukti cinta mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin. Bukti cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya hadirin yang mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka lah orang-orang yang telah berkorban, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan diri. Untuk apa? Untuk agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena mereka lah orang-orang yang paham bahwasanya harta, diri, waktu, kehidupan ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pada hakikatnya adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak milik apa-apa, kita nggak punya apa-apa. Sebagaimana kita lahir ke dunia ini, begitulah nanti kita akan kembali kepada akhirat. Lahir ke dunia ini nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa, balik nanti pun kepada Allah yang nggak bawa apa-apa. Kalaupun bawa baju, kain kapannya, kain kapan pun dari STM-nya itu, Serikat Tolong Menolong. Kain kapan ya, itu dari STM. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka hadirin yang mulia, maka para sahabat, para sahabiah paham dengan perkara ini, sehingga turun ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, kata Allah. Harta diri orang beriman, kata Allah, sudah aku beli dengan apa? Dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka mereka berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk agama. Yang tua berangkat ke medan jihad sampai syahid di medan jihad. Yang laki-lakinya berangkat ke medan jihad, syahid di medan jihad. Wanitanya syahid di medan jihad. Orang yang pertama kali syahid dalam Islam ini hadirin sekalian di zaman Nabi adalah wanita. Wanita ini adalah orang yang pertama kali syahid, berkorban nyawa, waktu, diri untuk Allah dan Rasulnya hadirin sekalian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian kita mau amalkan agama dengan mudah-mudah, dengan enak-enak, sehingga hadirin yang mulia, agama juga belum wujud dalam kehidupan kita, menandakan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersenang-senang di atas kesusahan-kesusahan para nabi dan para sahabat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Ta'ala tuntut bagi setiap kita nih hadirin yang mulia untuk belajar buat pengorbanan. Karena apa yang kita korbankan hadirin sekalian,
akan mendatangkan kepahaman agama dalam diri kita. Jadi paham agama nih Bapak Ibu sekalian, sejauh mana dia berkorban untuk agama. Banyak korban, banyak paham. Sedikit korban, sedikit paham. Salah korban, salah paham. Sok korban, sok paham. Tak mau korban, jadi korban. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka ini pentingnya hadirin yang mulia, kita mau berkorban, memahamkan bahwasanya ini harta bukan milik saya, ini harta miliknya Allah. Ini mobil bukan mobil saya, ini mobil pun miliknya Allah. Ini rumah bukan rumah saya, ini rumah miliknya Allah. Ini diri pun bukan punya saya, ini diri punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua punya Allah, dan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa kau gunakan hartamu? Untuk apa kau gunakan bola matamu? Untuk apa kau langkahkan kakimu? Ditanya nanti sama Allah Bapak Ibu sekalian. Maka hadirin yang mulia, maka kalau kita nggak buat pengorbanan dan buat usaha agama dalam kehidupan kita, nanti kalau ditanya Allah, apalah mau kita jawab? Apalah mau kita jawab? Kalau Nabi, sahabat, sahabiah ditanya Allah, jelas jawabannya. Ada buktinya. Ada buktinya. Wahai nabi-nabi, apa yang kau bantu agama? Wah, gawat. Tengok nih, kata Zakaria alaihissalam, digergaji aku sama kaumku, katanya. Ibrahim, apa yang kau bantu agama? 40 hari aku dibakar, kata Ibrahim. Sahabat yang lain ditanya, apa yang kau bantu agama? Wah, hidungku hilang, kupingku hilang untuk agama. Masya Allah. Lagi giliran kita nanti Bapak Ibu sekalian ditanya sama Allah, Fulan bin Fulan, apa yang kau buat untuk agama? Sulap hilang. Aduh, itu kan selalunya. Masya Allah. Apa yang dah kalian buat untuk agama? Nanti ditanya sama Allah. Pergi 4 bulan lah, 4 bulan yang piginya kurus, pulang gemuknya kalian, katanya. Pergi gemuk, pergi kurus, pulang gemuk. Udah sampai rumah seminggu kurus lagi, katanya. Seminggu aja rumahnya di rumah gemuknya, habis itu kurus lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Dalam kehidupan orang beriman ini dituntut oleh Allah Ta'ala untuk buat pengorbanan harta, diri, waktu untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita akan dibangkitkan sebagaimana para nabi dan para sahabatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh ibu-ibu yang ada di balik hijab ini, Masya Allah, ibu-ibu inilah sebagaimana mau dijadikan sahabiah di akhir zaman. Ini suaminya ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, Masya Allah, udah kita tengok udah macam Abu Bakar semua nih rata-rata. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang udah siap ditembakkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Maka ibu-ibu ini juga mesti sebagaimana sahabiah. Sebagaimana Khadijah akhir zaman, Aisyah akhir zaman, Fatimah akhir zaman, Kansa akhir zaman, Sumayyah akhir zaman, yang rela berkorban harta, diri, waktu untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa bang, kami nggak ditinggalin apa-apa, yang penting agama wujud bang. Masya Allah. Dulu kayak gitu Abu Bakar berangkat di perang Tabuk, maka dijumpakan sama Nabi. Maka Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar katakan, tinggal janji Allah dan Rasulnya, beb. Nggak ada lagi, beb, habis, beb. Tinggal janji Allah dan Rasulnya, tak ada lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, udah habis kayak gitulah pula Bapak Ibu sekalian, barulah Allah Ta'ala berkirim salam kepada Abu Bakar. Kirim salam, tak ada lagi. Padahal Abu Bakar dia orang kaya di kota Mekah, 8 toko kain dia punya, macam Medan Mall sana, Olimpia, kayak gitulah punya Abu Bakar dulu. Habis satu persatu dikorbankannya untuk agama, satu persatu bukan kios kecil, bukan cuma mesin jahit, toko kain. Habis 8 tokonya untuk agama. Sampai kain baju dia pun tak ada lagi. Baju pun dari Goni. Baju Goni. Sehingga Jibril alaihissalam datang kepada Rasul pakai baju Goni sebagaimana Abu Bakar pakai baju. Jibril pakai baju Goni datang kepada Nabi, wahai Rasulullah. Rasul pun kejut nengok Jibril. Biasa datang Harmain, Beril kok baju Goni. Biasa pakai Harmain, pakai Anur, minimal Ustaz Yasir lah, pilih pun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadirin yang mulia, maka apa kata Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, tidak ada hari ini penduduk langit yang tidak memakai baju sebagaimana bajunya Abu Bakar.
Karena diperintahkan Allah, wahai seluruh penduduk langit, pakai kalian baju sebagaimana baju yang dipakai oleh Abu Bakar. Kirim salam ya Rasulullah Allah Ta'ala kepada Abu Bakar. Masya Allah. Mana Pak? Allah Ta'ala yang ciptakan, kirim salam sama Abu Bakar. Kapan? Bukan waktu makan Kentucky, duduk di warung, bukan. Waktu hadirin yang bilang udah habis, ditinggalkan untuk anak bininya pun tak ada lagi. Tak ada lagi. Tinggal janji Allah dan Rasulnya. Jarum yang patah pun dia bawa untuk agama, hadirin sekalian. Ulama katakan ketika ditaskil di perang Tabuk itu, maka Abu Bakar pegang dinding rumahnya. Oh, ini ada pintu bisa dicabut. Cabut. Bawa untuk agama, ini jendela. Cabut, ini bisa aku cabutnya. Cabut, bawa untuk agama. Untung udah hilang dia. Cabut, sampai rata pegang jarum yang patah. Jarum yang patah pun dia bawa untuk agama, hadirin sekalian. Ini hadirin yang pengorbanan orang dahulu untuk agamanya Allah SWT. Wajar. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala ridho kepada mereka, dan mereka pun akan ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh ibu-ibu, yang ada di balik hijab, ini suaminya ibu-ibu dia udah macam Abu Bakar, ku tengok. Tinggal ibu-ibu lah macam mana istri-istrinya Abu Bakar, hadirin yang dah. Minimal 4 bulan. Kalau enggak 4 bulan bukan Abu Bakar, Ubi Bakar. Kalau enggak mau 4 bulan namanya Ubi Bakar, kosong. Maka hadirin sekalian, ini kita nanti akan mengeluarkan jamaah Istimewa Bandar Masilam tanggal 29 Mei setelah Syawal, akan mengeluarkan jamaah sebanyak-banyaknya 4 bulan 40 hari nanti untuk perjuangan agama. Baik jamaah yang bergerak sebelum istimewa maupun jamaah nanti yang bergerak ketika istimewa. Maka Bapak Ibu sekalian, maka ibu-ibu yang ada di balik hijab boleh catatkan taskil mahramnya, nama suaminya, anak laki-lakinya untuk dilibatkan dalam perjuangan agama. Mesti kita wakafkan. Ya Allah, ku wakafkan anakku ini untuk agamamu ya Allah. Ya Allah, ku niatkan istriku ini untuk agamamu ya Allah. Ya Allah, ku niatkan suamiku ini untuk agamamu ya Allah. Rumahku untuk agamamu ya Allah. Sehingga semua apa yang kita niatkan untuk agama akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh ibu-ibu yang ada di balik hijab, terutama jamaah-jamaah yang sedang bergerak. Sedang bergerak ini Masya Allah ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya matilah. Maka hadirin yang mulia, taskil. Ditaskil satu sama lain, taskil dengan kasih sayang. Sebagaimana kita senang ditaskil orang, begitulah kita mau taskil setiap orang, hadirin sekalian. Ikram yang baik itu hadirin yang mulia, taskil dia untuk buat pengorbanan dalam agama. Taskil sesuai takazanya. Yang sudah 3 hari 3 kali, kapan ibu berangkat? 10-15 hari bu. Berangkat ibu 15 hari. Jangan 3 hari 3 hari aja. Yang sudah 10-15 hari, kapan ibu berangkat? 40 hari. Kapan ibu 2 bulan IP? Kapan ibu berangkat ke negara jauh yang sudah 2 bulan IP? Begitu hadirin yang melihat taskil. Maka boleh ibu ditaskil. Ada waktu kita sedikit untuk taskil. Habis itu nanti kita doa insyaAllah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.